Demi pengalaman kontemplatif yang maksimal, disarankan menggunakan earphone atau headphone, lalu menutup mata. Duhai diri, tibalah kamu di musim gugur. Dedaunan hijau pohon angsana menguning. Sudah saatnya berjatuhan, mewarnai tanah yang masih basah akibat hujan di musim dingin. Kemarau yang kering akan datang. Kuning daun berjatuhan memenuhi udara, merayakan atas tunainya tugas yang dijalani. Dengan rela hati, melepaskan diri dari ranting untuk kembali menyatu dengan tanah. Pemandangan ini berkali-kali kamu lihat ketika musim gugur tiba. Namun ketika kamu sudah sedikit lebih mengenal kekasihmu, pemandangan ini terasa begitu asing. Keasingan intim yang datang tiba-tiba. Keindahannya memikat dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekedar siklus alam. Ini adalah senyum sang kekasih yang tersenyum kepadamu, memperlihatkan daya pikat keindahannya. Kamu lihat, ia yang melaksanakan cinta suci dan kebijaksanaan luhur, sehingga semesta terselenggara, menunaikan sembah dalam tasbih pujian kepadanya, sang pemelihara alam, menjaga keseimbangan kehidupan, keseimbangan dalam puncak cinta suci dan kebijaksanaan luhur yang meraja di hari pembalasan. Dalam rasa intim yang asing ini, air matamu menetes dan kamu bergumam, tak ada kekuatan selain darimu, duhai kekasih. Apa yang kamu kehendaki terjadi, semua dalam pemeliharaanmu. Duhai engkau yang tidak membutuhkan apapun, tapi seluruh semesta seisinya dalam genggamanmu. Darimu segalanya berasal. Engkau yang ada sebelum segala sebelum. Kepadamu segalanya datang. Kepadamu aku datang. Engkau yang tetap tinggal setelah segala sesudah. Engkau sang penyantun, sang maha menutupi, yang setia menungguku tanpa amarah.
Engkau yang menutupi segala apa yang membuatku malu, yang setia mengawasi dan menjawab. Engkau yang melihat melalui setiap mata. Engkau yang menjawab sebelum aku selesai meminta. Tak ada sesuatu pun yang menyentuhku kecuali telah melewati tanganmu terlebih dahulu. Ketika segala kata yang diucapkan lidahku hanya memperburuk keadaan, aku berdiam diri dan mempercayakan diri kepadamu untuk berbicara. Engkau yang merendahkan diriku, yang meninggi terlalu jauh, menyelamatkanku dari niat burukku sendiri. Engkau yang mengirim kesulitan sebagai petunjuk. Engkau yang menutup satu pintu agar pintu lain dapat terbuka. Engkau yang menjadikan dunia sebagai lingkaran kepulangan. Apa yang aku beri akan menemukan jalan pulang untuk kembali padaku. Ketika aku menyakiti, suatu saat akan bertemu dengan pantulan perbuatanku sendiri. Segala puji bagimu, duhai kekasih, bahkan itu pun adalah keadilan. Duhai kekasih, sumber kedamaian, pemberi iman, sang penjaga setia, Engkaulah ketenangan itu sendiri. Engkau yang percaya kepadaku lebih daripada aku percaya kepada diriku sendiri. Aku telah mendengar kabar baik itu. Engkau yang menegakkan semesta dari cinta suci dan kebijaksanaan luhur. Tak ada yang mampu mengubah apa yang telah Engkau tetapkan. Engkau mencintai tanpa meminta balasan. Engkau adalah kerinduan dalam diriku yang memanggil dirinya sendiri. Biarkan cinta mengalir melaluiku, bukan dariku, tetapi melalui diriku. Engkau adalah perlabuhan tempat rasa takut melupakan namanya. Engkaulah tempat berlindung.
Lalu kamu menyadari daun berguguran, baru kamu pahami bahwa itu adalah senyum kekasihmu yang rindu untuk disaksikan. Ia yang mencipta tanpa pernah mengulang. Dia menggenggam keagungan dan kelembutan dalam tangan yang sama. Kamu kembali bergumam, apalagi yang harus dilakukan? Pertanyaan itu terngiang berulang-ulang. Apalagi yang harus dilakukan? Diri, apakah kamu melihat dedaunan yang jatuh telah tunai melaksanakan tugasnya dan melepaskan diri untuk menyatu ke tanah? Adakah huruf-huruf yang dituliskan oleh sang kekasih di sana? Barangkali ketika kamu membaca huruf-huruf itu, kamu akan bergidik ketakutan, seperti daun jatuh untuk menyatu ke tanah, seperti semut dan burung gereja berbaris menyebarkan biji, atau seperti kupu-kupu mengepakkan sayap dan menyebabkan angin topan di pulau seberang. Kemanapun kamu memalingkan mukamu, semuanya, segalanya membawa huruf-huruf itu. Jadi, apakah kamu memiliki cukup sikap petualang untuk berani membaca huruf-huruf itu? Begitu kamu baca huruf-huruf itu, kamu tak lagi memiliki kendali. Kamu tak lagi memiliki apa-apa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya bertugas menyaksikan badanmu dipinjam menjalani peran menyeimbangkan keseimbangan dunia. Semesta yang diciptakan oleh kekasih sejatimu membutuhkan sukarelawan yang mau membaca huruf-huruf itu. Apakah kamu siap? Inilah bunyi dari huruf-huruf itu. Hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Gugurlah segala ide tentang kamu, seperti pohon angsana menggugurkan daunnya. Siapa kamu selama ini?
nama yang kamu bawa, kepercayaan tentang dirimu, keinginan-keinginanmu, cita-citamu, tunai sudah mengantarkanmu sampai di sini. Mereka berguguran lepas dari dirimu. Baru kamu sadar, semuanya hanyalah tempelan. Dan apapun yang menempel bisa terlepas hingga yang tersisa hanyalah diri sebagai abdi dari sang kekasih sejati yang berikrar untuk mengabdi pada sang kekasih saja, mengikuti huruf-huruf yang ada di segala apa yang telah dituliskan oleh kekasihmu di sana, melihat segalanya sebagai bagian dari dirimu, karena semua pada gerakan yang lirih atau tak tersadari sedang melaksanakan pengabdian pada sang kekasih. Hanya kepadamu kami mengabdi. Itulah kalimat yang tertulis dalam apapun yang kamu lihat, entah disadari atau tidak. Hanya kepadamu kami segalanya pada dasarnya memiliki kesadaran ketunggalan. Meleburlah aku, kamu, kita, mereka menjadi kami. Kesadaran yang banyak menjadi kesadaran tunggal. Menunggal sama-sama dalam perhelatan pengabdian. Karena tak ada yang tersisa untuk dilakukan selain menunaikan tugas sebagai abdi yang dari sang kekasih segala kekuatan, segala keinginan, segala perwujudan, segala keinginan sang abdi adalah keinginan sang kekasih. Hasil upaya sang abdi adalah perwujudan sang kekasih. Kekuatan perjuangan sang abdi adalah daya dari sang kekasih. Kesaksian sang abdi adalah kesadaran sang kekasih.
sang abdi yang mengalamatkan kebergantungannya hanya pada sang kekasih, sehingga ia tak perlu bergantung pada apa-apa lagi. Suatu saat akan tak berdaya dalam dunia yang penuh godaan, akan lupa diri bahwa dirinya adalah sang abdi. Ketika ia lupa diri, melepaskan kebergantungannya kepada sang kekasih, ia akan bergantung pada orang tua, anak, saudara, teman, orang asing, kolega, kerabat, musuh, benda-benda, nilai-nilai, ide-ide, kepercayaan-kepercayaan, segalanya. Ia akan menggantungkan diri kepada begitu banyak hal, namun malah kehilangan segalanya. Ia akan mahir menjadi siapapun kecuali seorang abdi dari sang kekasih sejati. Mahir menjadi siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia akan mengalami saat yang membuatnya tak kuasa untuk menolak undangan kebiasaan buruk yang mungkin saja bisa menghancurkan hidupnya, disadari atau tidak disadari. Ia akan tetap berniaga, akan tetap menyodorkan koin untuk membeli kepuasan sesaat tanpa menyadari di sisi lain koin itu adalah nilai tukar yang digunakan untuk membeli penyesalan yang membuatnya remuk berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Namun, ia terus menyodorkan koin itu dari saat ke saat, karena sang abdi tak kuasa menahan godaan dari dunia yang begitu menggoda. Menyadari itu, sang abdi yang telah menyadari dirinya sendiri, yang mewakili kesadaran bersama, aku, kamu, dia, mereka, kita, menjadi kami, akan memanjatkan permintaan pertolongan hanya kepada sang kekasih untuk selalu tetap menjadi abdi. Pada saat itu, sang kekasih dan sang abdi berhadap-hadapan. Sang abdi siap menjadi sang abdi hanya untuk sang kekasih, dan sang kekasih siap
memberi pertolongan hanya kepada Sang Abdi, diri kamu dan Dia saling berhadapan. Hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Cinta selalu.